Selamat pagi, apa kabar? Baik ya? Sudah siap memuji Tuhan? Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Adik-adik yang di rumah, apakah semuanya sudah siap seperti Kak Debbie yang ada di sini? Ingat ya, meskipun tempat kita berbeda-beda, tetapi kita tetap dalam satu hati. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke? Sekarang semuanya ambil sikap berdoa. Tenangkan hati. Tidak boleh ngomong sendiri ya, gak boleh main sendiri. Duduk yang manis, kita mau berdoa. Ambil waktu saat teduh 1 menit saja. Kita mau berdoa dalam hati kita. Kira-kira dalam 1 minggu kemarin kita sudah mendukakan hati Tuhan gak ya? Sudah buat sedih Tuhan gak ya? Buat sedih mama papa gak ya? Kita mau minta ampun sama Tuhan. Yuk semuanya ambil sikap, tirukan Kak Debbie di dalam hati. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan kembali mengizinkan kami untuk beribadah. Ini adalah anugerah yang begitu besar yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Sehingga kami pada pagi hari ini kami mau memuji dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan pimpin dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, siapa minggu kemarin yang sekolah minggu? Angkat tangan. Waduh. Oh ada ternyata. Nah, minggu kemarin Kak Shirley bilang apa ya? Kita mau merayakan apa ya? Oke, benar sekali. Dalam beberapa minggu ini kita sekolah minggu akan bercerita adik-adik bagaimana perjalanan Tuhan Yesus saat dia mau disalib, terus kemudian mati, terus kemudian dikuburkan dan dia bangkit. Nah, yang nanti akan kita rayakan di hari Paskah. Nah, kalau minggu ini ceritanya bagaimana ya? Harus disimak ya, ceritanya seru banget deh. Oke ya. Tetapi sebelumnya Kak Debbie mau membacakan 1 ayat dari kitab suci, yaitu dari kitab Yohanes. Yuk adik-adik yang kelas besar yang sudah bisa membaca, kitab sucinya diambil. Kita mau melihat di kitab Yohanes pasal 10 ayat 11. Kitab Yohanes pasal 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Wah, siapa ya gembala itu? Tadi yang barusan kita baca siapa ya? Ada yang bisa jawab? Iya, betul sekali. Gembala yang baik itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dia mau rela mati untuk menebus kita. Itu adalah sukacita yang luar biasa. Karena hanya dia yang mau mengasihi kita, yang mau memberikan nyawanya, yang mau mati untuk kita.
Semuanya sekarang kita bangkit berdiri. Kita mau tunjukkan rasa sukacita kita, rasa bersyukur kita, karena Tuhan itu sudah mau mati untuk kita. Dia mau jadi juru selamat kita. Oke, sudah siap semuanya ya? Oh, sukacitaku. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi, oh sukacitaku. Ya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Oke. Sukacita yang luar biasa. Siapa di sini yang sukacita? Wah, pastinya semua anak Tuhan harus bersukacita. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita. Oke ya. Setelah kita bersukacita, tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, semuanya duduk yang manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau tadi Tuhan sudah mengasihi kita, sekarang mau kita tunjukkan, kita pun juga mau mengasihi Tuhan Yesus. Kak Debbie dan adik-adik semua yang ada di sini mau mengasihi Tuhan Yesus. Dengan apa? Iya, salah satunya kita harus dengar-dengaran. Salah satunya apa? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan tidak hanya mendengarkan saja, tetapi kita mau melakukan apa yang sudah difirmankan. Oke, kita mau menyenangkan hati Tuhan sampai nanti Tuhan datang. Ya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu
kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Shalom adik-adik, bersama Kak Shirley di sini. Yuk kita siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Dengan berdoa dulu ya. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata dan tunduk kepala. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk bisa mendengarkan cerita-Mu hari ini. Kiranya kami dapat memahami dan juga melakukan semua perintah-perintah Tuhan dari cerita hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum kita membahas kisah hari ini, Kak Shirley mau ingatkan dulu nih cerita yang sebelumnya ya, bahwa Tuhan itu pernah loh mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa sebelum Tuhan itu menjalani penderitaan, akan ada muridnya yang menyangkal dia. Siapa ya? Ada yang tahu nggak nih adik-adik di rumah nih? Siapa? Yes, Petrus. Nah, tapi betul atau tidak ya? Apakah Petrus benar-benar akan menyangkal Yesus? Karena waktu itu si Petrus itu dengan percaya dirinya bilang kalau misalnya pasti bukan dia yang akan menyangkal Tuhan Yesus, karena dia akan setia kepada Tuhan. Kita lihat ya, apakah kesetiaan Petrus itu benar-benar nyata ketika masalah itu muncul? Mari kita saksikan di cerita hari ini. Hei, tangkap penipu itu. Tangkap Yesus, jangan biarkan dia lolos. Cepat sekarang lakukan. Adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa.
Bukankah kau juga murid orang itu? Bukan. Hei, Yesus, apa yang sudah kamu ajarkan kepada orang banyak itu? Pasti kamu mengajarkan ajaran yang sesat kan? Dasar penipu. Aku selalu mengajar ajaran terang bagi dunia. Aku mengajar di rumah ibadat dan bait Allah dan tidak pernah sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau bertanya kepadaku? Mengapa engkau tidak bertanya kepada orang-orang yang telah mendengar ajaranku? Apa yang kamu katakan kepada imam besar? Tidak sopan. Kalau aku salah, tunjukkan di mana kesalahanku. Kalau aku benar, mengapa engkau menamparku? Bawa penipu itu ke Imam Kayafas. Segera. Hei, kamu kan murid orang yang tadi? Bukan. Hei, aku melihatmu saat penangkapan orang itu di taman. Jangan berbohong kamu. Bukan. Tidak. Wah, cerita yang sangat mengejutkan ya. Murid yang sangat percaya diri itu ternyata menyangkali Yesus. Bukan hanya sekali, bukan juga 2 kali, tetapi 3 kali. Wow, bukan main-main. Itu seperti ketika teman kalian mengatakan tidak mau menganggap kalian sebagai temannya. Bukan hanya sekali, tetapi 3 kali, bahkan mungkin dengan berteriak gitu ya. Wah, pasti segi sekali ya buat Tuhan Yesus. Padahal kita semua tahu ya kalau Tuhan Yesus itu tidak bersalah. Tapi kenapa Petrus takut dan bilang kalau tidak mengenal Tuhan Yesus? Itu karena Petrus tidak mengenal Tuhan dengan benar. Petrus masih khawatir dan ragu, apakah memang Yesus itu Tuhan? Benar nggak ya kalau Yesus itu benar-benar penyelamat manusia? Tapi kok dia malah ditangkap dan bahkan sepertinya mau dihukum mati. Wah, bahaya nih. Nah, Petrus masih ragu dan ternyata selama ini dia hanya percaya di mulut saja, tetapi hati dan pikirannya tidak percaya. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan dengan benar? Yes, tentu saja selalu rajin baca Alkitab, berdoa, dan tentu saja melakukan apa yang Tuhan perintahkan melalui Alkitab. Orang tua atau guru-guru kita juga. Kalau kita sulit memahami Alkitab, bisa tanya papa mama atau guru-guru sekolah minggu kalian. Nah, lama-kelamaan pasti kalian akan paham kok. Lalu, kalau kita lihat ke Yesus juga nih ya, hebat banget loh. Sudah dituduh-tuduh sembarangan sama orang-orang tua di Yahudi. Tapi Yesus tetap sabar. Kalau Kak Shirley ya udah marah mungkin ya, bahkan bisa memberontak. Hebat banget bisa tetap sabar melihat orang-orang yang sebenarnya iri hati kepada kepopuleran Yesus, kehebatan Yesus yang melakukan mujizat. Nah, adik-adik, kita harus belajar ya untuk bisa rendah hati juga. Rendah hati ya, bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu kita takut mencoba hal baru, malu-malu terus. Tapi kalau rendah hati itu mau sabar dan selalu bersyukur sama Tuhan dengan cara suka menolong orang lain dan tidak memamerkan hal-hal yang kita punya. Adik-adik mau belajar bersama-sama ya? Oke? Kak Shirley juga masih terus belajar kok, kita semua terus belajar. Jadi tidak ada kata terlambat untuk memulai dari sekarang.
Kita belajar untuk mengenal Tuhan dengan benar melalui baca Alkitab dan berdoa. Kita juga belajar untuk rendah hati dan bersyukur dengan apapun yang Tuhan beri. Oke, siap jadi anak-anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan? Mana suaranya? Oke, good job ya. Semuanya kita belajar sama-sama. Kita mulai hari ini jadi anak-anak Tuhan yang membanggakan. Oke, sampai di sini cerita hari ini. Tetap semangat semuanya dan God bless you. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Debbie. Tadi sudah dengar-dengaran Kak Shirley bercerita tentang apa? Siapa yang bisa jawab? Ayo, siapa yang tadi sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan pasti bisa jawab pertanyaan Kak Debbie. Tadi Kak Shirley itu bercerita tentang apa ya? Ayo. Iya, benar sekali. Kak Shirley bercerita tentang Tuhan Yesus di hadapan Hanas. Dari cerita ini adik-adik, apa ya yang bisa kita contoh dari sikap Tuhan Yesus? Iya, betul sekali. Tuhan Yesus itu mau kita belajar untuk lebih rendah hati dan bersyukur dalam segala hal. Karena sama seperti Tuhan Yesus, meskipun dia dituduh yang tidak benar, dia tetap sabar. Karena dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu untuk menggenapi rencana Allah. Diingat-ingat ya, kita harus belajar lebih sabar. Kita harus belajar lebih rendah hati lagi. Oke? Sekarang tiba waktunya kita mau memberikan persembahan. Seperti biasanya, persembahan diberikan melalui transfer. Nanti minta tolong sama mama papa untuk mentransfer di rekening yang ada di layar. Oke ya, sudah siap? Dan sebelumnya kita mau memuji Tuhan sekali lagi ya. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik dan yang terbesar kepada Tuhan. Oke. Persembahan terbaik dan terbesar ku berikan kepada Tuhan. Ku berikan semuanya, tak ada yang tersisa, tak ada yang ku sembunyikan. Ku persembahkan semua kepadamu Tuhan. Dengan kasih-Mu yang besar, Kau memberkatiku. Sekali lagi ya. Ku berikan persembahan terbaik dan terbesar, ku berikan kepada Tuhan. Ku berikan semuanya, tak ada yang tersisa, tak ada yang ku sembunyikan. Ku persembahkan semua kepadamu Tuhan. Dengan kasih-Mu yang besar, Kau memberkatiku. Terima kasih. Oke, boleh duduk. Sekarang Kak Debbie mau ada satu pengumuman, yaitu setiap hari Minggu jam 11 ada sekolah minggu via Zoom. Nah, adik-adik bisa gabung ya. Nanti bagi teman-teman atau adik-adik yang punya teman-teman di luar sekolah minggu atau di luar rek, jika mau bergabung di Zoom ini bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Tuh ya. Oke ya. Siap ya? Sip. Sekarang kita mau menyudahi sekolah minggu kita. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur sekali lagi. Kita mau berterima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Semuanya tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan kembali mengajarkan kepada kami untuk rendah hati, untuk sabar Tuhan, sama seperti Engkau Tuhan. Tuhan, ajarkan kami semua untuk selalu taat akan firman Tuhan. Kami bersyukur punya Allah, punya juru selamat seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, kalau beberapa hari ini, beberapa minggu ini Engkau sudah memberkati kami semua. Engkau sudah memberikan kesehatan kepada kami semua. Itu adalah anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, sekolah minggu pada pagi hari ini kami sudahi. Kiranya Tuhan, apa yang kami pujikan, apa yang kami dengarkan, bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekolah minggu sudah selesai dan sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!